Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Wahini Ahlia akan memaparkan materi tentang teori belajar kognitivisme. Adapun yang akan kita bahas yang pertama tentang konsep teori belajar kognitivisme, kemudian tokoh teori belajar kognitivisme, yang ketiga pandangan kognitivisme tentang belajar, lanjut ke kelebihan serta kelemahan dari teori belajar kognitivisme, yang terakhir aplikasi teori belajar kognitivisme terhadap pembelajaran. Yang pertama, konsep teori belajar kognitivisme. Aliran kognitivisme mulai muncul pada tahun 60-an sebagai respon ketidakpuasan terhadap konsep belajar yang diajukan oleh tokoh-tokoh teori behaviorisme. Kognitivisme memunculkan paradigma baru bahwa peserta didik tidak lagi dipandang sebagai objek dalam belajar atau seseorang yang pasif dalam berinteraksi dengan lingkungan, tetapi peserta didik adalah makhluk yang berpikir dan aktif untuk memahami lingkungan, berbeda dengan teori behaviorisme yang sebelumnya. Teori kognitivisme lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar peserta didik. Menurut teori belajar kognitivisme, perilaku dan perubahan aspek kognitif peserta didik tidak sekedar disebabkan oleh adanya rangsangan stimulus dari luar yang dikondisikan oleh guru, tetapi perubahan yang dialami peserta didik ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya terhadap objek-objek yang sedang dipelajarinya, sesuai dengan tujuan belajarnya. Di sini teori belajar kognitif berpandangan bahwa belajar merupakan suatu proses internal peserta didik yang sedang belajar dengan melibatkan aspek ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Prinsip umum dari teori belajar kognitif yang pertama ialah mengutamakan proses belajar daripada hasil belajar. Kemudian yang kedua, tingkah laku ditentukan oleh persepsi dan pemahaman tidak selalu terlihat sebagai tingkah laku. Yang keempat, membagi situasi materi pelajaran menjadi komponen-komponen yang dipelajari terpisah. Yang kelima, proses internal mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Yang keenam, aktivitas yang melibatkan proses berpikir sangat kompleks. Yang ketujuh, tampak pada tahap perkembangan advanced organizer, pemahaman konsep hierarki belajar. Yang kedelapan, keterlibatan siswa sangat penting. Yang kesembilan, materi pelajaran disusun dengan pola sederhana ke kompleks. Yang kesepuluh, memperhatikan perbedaan individu siswa. Kita masuk ke sub yang kedua, tokoh teori belajar kognitivisme. Tokoh pertama yaitu Brunner. Brunner mencetuskan teori belajar penemuan atau yang kita kenal sebagai discovery learning, di mana dalam belajar, peserta didik berinteraksi dengan lingkungan, bereksplorasi dan memanipulasi objek, bertanya, serta melakukan percobaan. Ide dasar dari teori ini adalah peserta didik akan mudah mengingat suatu konsep jika konsep tersebut mereka dapatkan sendiri melalui proses belajar penemuan, yang diawali dengan menyelidiki atau inquiry dan menemukan atau discovery. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan menurut Brunner. Yang pertama ialah peranan pengalaman. Pengalaman-pengalaman optimal peserta didik untuk mau dan dapat belajar. Pembelajaran diharapkan dapat membantu peserta didik dalam hal mencari alternatif pemecahan masalah. Dalam mencari pemecahan masalah melalui penyelidikan dan penemuan serta cara pemecahannya dibutuhkan adanya aktivitas, pemeliharaan, dan pengarahan. Artinya, dalam pembelajaran dibutuhkan pengalaman-pengalaman untuk melakukan sesuatu dengan tujuan mempertahankan pengalaman-pengalaman yang positif. Karena itulah, diperlukan arahan dari guru agar siswa tidak banyak melakukan kesalahan. Maka guru harus memberikan kesempatan sebaik-baiknya agar siswa memperoleh pengalaman optimal dalam proses belajar dan meningkatkan kemauan belajar. Tahap yang kedua ialah struktur pengetahuan. Penstrukturan pengetahuan untuk pemahaman optimal. Pembelajaran hendaknya dapat memberikan struktur yang jelas dari suatu pengetahuan yang dipelajari anak-anak. Yang ketiga, yaitu kesiapan mempelajari sesuatu.
Perincian urutan penyajian materi pelajaran. Pendekatan pembelajaran dilakukan dengan siswa dibimbing melalui urutan masalah, sekumpulan materi pelajaran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan dalam menerima, mengubah, dan mentransfer apa yang telah dipelajari. Urutan materi sangat berpengaruh pada tingkat kemampuan siswa dalam menguasai materi tersebut. Yang mempengaruhi dalam urutan optimal suatu materi adalah faktor belajar sebelumnya, tingkat perkembangan anak, sifat materi pelajaran, dan perbedaan individu. Yang kelima ialah intuisi dan cara membangkitkan motivasi belajar. Brunner mendukung adanya hadiah dan hukuman dalam pembelajaran yang digunakan sebagai reinforcement untuk siswa. Sebab Brunner mengakui bahwa suatu ketika hadiah ekstrinsik bisa berubah menjadi dorongan yang bersifat intrinsik. Demikian juga pujian dari guru adalah dorongan bersifat ekstrinsik, dan keberhasilan memecahkan masalah menjadi dorongan yang bersifat intrinsik. Robert Gagne. Gagne dikenal dengan teorinya yaitu model pemrosesan informasi. Gagne berpendapat bahwa proses belajar adalah suatu proses di mana siswa terlibat dalam aktivitas yang memungkinkan mereka memiliki kemampuan yang tidak dimiliki sebelumnya. Ada 8 tingkat kemampuan belajar. Kedelapan tingkat kemampuan belajar tersebut ditentukan oleh kemampuan belajar di tingkat sebelumnya. Yang pertama yaitu sinyal learning. Dari sinyal yang dilihat atau didengarnya, anak akan memberi respon tertentu. Misalnya, ketika melihat seseorang membawa mainan, ini akan menjadi sinyal bagi anak tersebut. Seorang anak menunjukkan ekspresi gembiranya. Yang kedua ialah stimulus response learning. Seorang anak yang memberikan respon fisik atau vokal setelah mendapat stimulus tertentu. Contoh, proses awal belajar bahasa di mana anak-anak mengikuti bunyi kata-kata yang dicontohkan orang dewasa. Yang ketiga, chaining. Di sini kemampuan anak untuk menggabungkan 2 atau lebih hasil belajar stimulus respons yang sederhana. Chaining terbatas hanya pada serangkaian gerak atau bukan serangkaian produk bahasa lisan. Contohnya, berlari, membuka pintu, menaiki tangga, dan sebagainya. Tingkat yang keempat ialah verbal association. Merupakan bentuk penggabungan hasil belajar yang melibatkan unit bahasa seperti memberi nama sebuah objek benda. Yang kelima ialah multiple discrimination. Kemampuan siswa untuk menggabungkan beberapa kemampuan chaining sebelumnya. Misalnya, menyebutkan nama-nama siswa yang ada di kelas, mampu membedakan bermacam bentuk benda cair, padat, dan gas. Yang keenam, konsep learning. Belajar konsep artinya, anak mampu memberi respon terhadap stimulus yang hadir melalui karakteristik abstraknya. Contoh, siswa diperkenalkan dengan konsep kotak. Melalui pemahaman konsep kotak ini, siswa mampu mengidentifikasi benda lain yang berbeda ukuran, warna, maupun materinya, namun masih memiliki karakteristik kotak. Yang ketujuh, principle learning. Ialah kemampuan siswa untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya. Contoh, hubungan antara diameter dengan keliling suatu lingkaran. Yang terakhir ialah problem solving. Dalam tingkat ini, siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip yang telah dipelajari untuk mencapai satu sasaran. Problem solving menurut Gagne adalah tipe belajar yang paling tinggi. Siswa yang mampu menyelesaikan suatu permasalahan melalui serangkaian langkah problem solving diyakini juga menguasai ketujuh kemampuan belajar di bawahnya. Tokoh ketiga ialah David Ausubel. Teori belajar menurut Ausubel terkenal dengan nama teori belajar bermakna atau meaningful learning. Ia berpendapat bahwa guru harus dapat mengembangkan potensi kognitif siswa melalui proses belajar yang bermakna. Belajar bermakna di sini diartikan sebagai proses mengaitkan informasi baru dengan konsep-konsep yang relevan dan terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Prasyarat belajar bermakna adalah materi yang akan dipelajari bermakna secara potensial dan siswa yang belajar bertujuan melaksanakan pelajaran secara bermakna. Ia membagi prinsip belajar ini menjadi 4.
Yang pertama, pengaturan awal atau advanced organizer, di mana pengaturan awal atau bahan pengait dapat digunakan guru dalam membantu mengaitkan konsep lama dengan konsep baru yang lebih tinggi maknanya. Penggunaan pengaturan awal yang tepat dapat meningkatkan pemahaman berbagai macam pelajaran, terutama materi pelajaran yang mempunyai struktur yang teratur. Yang kedua ialah diferensiasi progresif. Dalam proses belajar bermakna perlu adanya pengembangan dan elaborasi konsep-konsep. Cara unsur yang paling umum dan inklusif diperkenalkan lebih dahulu, kemudian baru yang lebih mendetail. Berarti proses pembelajaran dari umum ke khusus. Yang ketiga ialah belajar superordinat. Belajar superordinat adalah proses struktur kognitif yang mengalami pertumbuhan ke arah diferensiasi, terjadi sejak perolehan informasi dan diasosiasikan dengan konsep dalam struktur kognitif tersebut. Proses belajar tersebut akan terus berlanjut hingga suatu saat ditemukan hal-hal baru. Belajar superordinat akan terjadi bila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya merupakan unsur-unsur dari suatu konsep yang lebih luas dan inklusif. Yang terakhir ialah penyesuaian integratif. Pada suatu saat, siswa kemungkinan akan menghadapi kenyataan bahwa dua atau lebih nama konsep digunakan untuk menyatakan konsep yang sama, atau bila nama yang sama diterapkan pada lebih satu konsep untuk mengatasi pertentangan kognitif itu. Ausubel juga mengajukan konsep pelajaran penyesuaian integratif. Tokoh yang keempat ialah Jean Piaget. Dia dikenal sebagai dengan teorinya yaitu teori cognitive development. Menurut Jean Piaget, terdapat 3 prinsip utama pembelajaran yang dikemukakan. Yang pertama ialah belajar aktif. Proses pembelajaran adalah proses aktif karena pengetahuan terbentuk dari dalam subjek belajar. Untuk membantu perkembangan kognitif anak kepadanya, perlu diciptakan suatu kondisi belajar yang memungkinkan anak belajar sendiri. Misalnya, melakukan percobaan sendiri, memanipulasi simbol-simbol, mengajukan pertanyaan, dan mencari jawabannya sendiri, membandingkan penemuan sendiri dengan penemuan temannya. Yang kedua, belajar lewat interaksi sosial. Belajar lewat interaksi sosial, dalam belajarnya perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya interaksi di antara subjek belajar. Menurut Piaget, belajar bersama baik dengan teman sebaya maupun orang yang lebih dewasa akan membantu perkembangan kognitif mereka. Karena tanpa kebersamaan kognitif akan berkembang dengan sifat egosentrisnya, dan dengan kebersamaan, khasanah kognitif anak akan semakin beragam. Hal ini memperkuat pendapat dari Gilles Mursel. Yang ketiga, belajar lewat pengalaman sendiri. Dengan menggunakan pengalaman nyata, maka perkembangan kognitif seseorang akan lebih baik daripada hanya menggunakan bahasa untuk berkomunikasi. Berbahasa sangat penting untuk berkomunikasi, namun jika tidak diikuti oleh penerapan dan pengalaman, maka perkembangan kognitif seseorang akan cenderung mengarah ke verbalisme. Tahapan perkembangan kognitif siswa menurut Piaget ada 4. Yang pertama, yaitu tingkat sensorimotor yang berada pada umur 0 sampai dengan 2 tahun. Anak mulai belajar dan mengendalikan lingkungan melalui kemampuan panca indera dan geraknya. Perilaku bayi pada tahap ini semata-mata berdasarkan pada stimulus yang diterimanya. Sekitar usia 8 bulan, bayi memiliki pengetahuan objek permanen, yaitu walaupun sebuah objek pada suatu saat tidak terlihat di depan matanya, tidak berarti objek tersebut tidak ada. Sebelum usia 8 bulan, bayi pada umumnya beranggapan bahwa benda yang tidak mereka lihat berarti tidak ada. Pada tahap ini, bayi memaknai dunianya berdasarkan pengamatannya atas gerakan yang dilakukan orang-orang di sekelilingnya. Misalnya, melihat ibu mempersiapkan perlengkapan makannya, bayi mengetahui bahwa ia sebentar lagi akan diberi makan. Tahap kedua ialah tahap pre-operasional, berada pada umur 2 sampai 7 tahun.
Anak-anak pada tahap ini sudah mampu berpikir sebelum bertindak, meskipun kemampuan berpikirnya belum sampai pada tingkat kemampuan berpikir logis. Masa 2-7 tahun kehidupan anak juga ditandai dengan sikap egosentris, di mana mereka berpikir subjektif dan tidak mampu melihat objektivitas pandangan orang lain. Selain itu, mereka sukar menerima pandangan dari orang lain. Ciri lain dari anak yang perkembangan kognisinya ada pada tahap ini adalah ketidakmampuannya membedakan bahwa dua objek yang sama memiliki massa, jumlah, atau volume yang tetap, walaupun bentuknya berubah-ubah. Karena belum mampu berpikir abstrak, maka anak-anak di usia ini lebih mudah belajar jika guru melibatkan penggunaan benda yang konkret daripada menggunakan hanya kata-kata saja. Contohnya dalam pelajaran berhitung, misalnya penggunaan benda nyata, batang korek api, koin, dan sebagainya, lebih memudahkan pemahaman anak. Tahap ketiga ialah tahap concrete operation, berada pada umur 7 sampai dengan 11 tahun. Pada tahap ini, umumnya anak-anak sudah memiliki kemampuan memahami konsep konservasi, yaitu meskipun suatu benda berubah bentuknya namun massa, jumlah, volumenya tetap sama. Pada tahap ini, anak umumnya sudah memiliki kemampuan memahami konsep konservasi, yaitu meskipun suatu benda berubah bentuknya namun massa, jumlah, dan volumenya tetap sama. Anak juga sudah mampu melakukan observasi, menilai, dan mengevaluasi sehingga mereka tidak seegosentris sebelumnya. Kemampuan berpikir anak pada tahap ini dalam bentuk konkret, mereka belum mampu berpikir abstrak, sehingga mereka juga mampu menyelesaikan soal-soal pelajaran yang bersifat konkret. Aktivitas pembelajaran yang melibatkan siswa dalam pengalaman langsung sangat efektif dibandingkan dengan penjelasan guru dalam bentuk verbal atau kata-kata. Contohnya, dalam pelajaran IPS, misalnya, siswa akan lebih mudah memahami konsep arah mata angin atau kompas, barat, timur, utara, dan selatan, sehingga guru membawa peta atau bola dunia ke dalam kelas daripada menjelaskan bahwa Pulau Kalimantan terletak di sebelah utara Pulau Jawa. Tahap yang keempat ialah tahap formal operation yang berada pada umur 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, kemampuan siswa sudah berada pada tahap berpikir abstrak. Mereka mampu mengajukan hipotesis, menghitung konsekuensi yang mungkin terjadi, serta menguji hipotesis yang mereka buat. Jika dihadapkan pada suatu persoalan, siswa pada tahap perkembangan formal operation mampu memformulasikan semua kemungkinan dan menemukan kemungkinan mana yang paling mungkin terjadi berdasarkan kemampuan berpikir analisis dan logis. Pada mulanya, Piaget beranggapan bahwa pada usia sekitar 15 tahun hampir semua remaja akan mencapai tahap perkembangan formal operation ini. Namun, kenyataannya membuktikan bahwa banyak siswa SMA, bahkan sebagian orang dewasa sekalipun, tidak memiliki kemampuan berpikir dalam tingkat ini. Yang keempat ialah pandangan kognitivisme tentang belajar. Dalam belajar, seseorang menggunakan berpikir untuk menanggapi sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Jadi, proses belajar dalam kognitivisme tidak lagi dipandang sebagai pembentukan perilaku yang diperoleh dari pengulangan hubungan stimulus-respons secara kaku dan adanya penguatan-penguatan, tetapi mencakup fungsi pengalaman persepsional dan proses kognitif yang meliputi ingatan, lupa, pengolahan informasi, dan sebagainya. Newton dapat menghasilkan karya besar gravitasinya karena memikirkan bahwa apel yang jatuh di dekatnya. Data dalam alam dikatakan bahwa simbol-simbol alamiah dipikirkannya, diolahnya, dan disesuaikan dengan pengetahuan yang ia punyai, sehingga menjadi sebuah karya besar yang diakui oleh umat manusia. Kemudian, kelebihan dari teori belajar kognitivisme. Terdapat beberapa kelebihan dari teori belajar kognitivisme ini. Di antaranya, yang pertama, siswa sebagai subjek belajar menjadi faktor yang paling utama. Siswa dituntut untuk belajar dengan mandiri secara aktif.
Kemudian yang kedua, mengutamakan pembelajaran dengan interaksi sosial untuk menambah khasana perkembangan kognitif siswa dan menghindari kognitif yang bersifat egosentris. Yang ketiga ialah menerapkan apa yang dimiliki siswa agar siswa mempunyai pengalaman dalam mengeksplorasi kognitifnya lebih dalam. Tidak melulu menggunakan bahasa verbal dalam berkomunikasi. Yang keempat, memberikan reward atau hadiah dan juga punishment atau hukuman kepada siswa untuk menguatkan dia untuk terus berbuat dengan tepat. Dan untuk pemberian punishment ini dilakukan agar ia menyadari dan tidak mengulangi lagi. Hukuman tersebut bisa berupa teguran, nasihat, sebagainya, dan pujian itu, hadiah itu bisa berupa pujian dan sebagainya. Yang kelima, materi yang diberikan dan saling berkaitan akan lebih bermakna. Dengan begitu, seseorang akan lebih terlatih untuk mengeksplorasi kemampuan kognitifnya. Yang keenam, pembelajaran dari pengenalan khusus ke umum atau dari konkret ke abstrak. Adapun kelemahan dari teori belajar kognitif ini sering mendapatkan kritik karena lebih dekat dengan psikologi daripada teori belajar, sehingga aplikasinya dalam pembelajaran tidak mudah. Selain itu, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan, sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut, dan beberapa prinsip seperti intelijensi sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Yang keenam, yaitu mengenai aplikasi dari teori belajar kognitivisme ini. Yang pertama, perlu arahan dari guru agar siswa tidak banyak melakukan kesalahan. Guru harus memberikan kesempatan sebaik mungkin agar siswa memperoleh pengalaman optimal dalam proses belajar dan meningkatkan kemampuan belajarnya. Yang kedua, pemberian hadiah dan hukuman dalam pembelajaran harus memperhatikan aspek kuantitas dan kualitas. Yang ketiga, pada saat mengawali pembelajaran, guru menggunakan kemampuan awal sehingga pembelajaran akan lebih bermanfaat. Yang keempat, pendekatan pembelajaran dilakukan melalui urutan masalah, materi pelajaran yang logis dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan dalam menerima, mengubah dan mentransfer apa yang telah dipelajari. Yang kelima, guru memperkenalkan terlebih dahulu konsep yang paling umum dan inklusif, kemudian baru ke yang paling mendetail. Artinya, pembelajaran ini dari umum ke khusus. Yang keenam, guru memberikan arahan agar siswa tidak melakukan banyak kesalahan dalam menggunakan kesempatannya untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang positif. Materi dari saya terkait teori belajar kognitivisme ini. Jika ada yang ingin ditambahkan atau kritikan serta saran, bisa melalui email yang ada di layar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.